Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah yang mengatur sekalian alam. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-22, 23, 24, 25 dan 26 dari surah Maryam, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Maryam yang sebelum ini sudah dimulai dari ayat yang ke-16 tentang kisah Maryam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kisah Maryam kepada manusia sebagai pelajaran, karena banyak pelajaran yang berharga yang ada dalam kisah Maryam. Lebih khusus sudah kita terangkan sebelum ini, yaitu tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada batasnya. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka tidak ada halangan bagi Allah untuk menjadikannya menjadi kenyataan tanpa hukum sebab akibat yang biasa berlaku, seperti pada Maryam, yaitu apabila manusia biasa melahirkan, seorang wanita melahirkan, pastilah wanita itu ada suami, bersentuhan dengan lelaki. Tetapi Maryam melahirkan anak tanpa disentuh oleh siapapun, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki bahwasanya Maryam melahirkan anak dengan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, amram maqdiyya. Ini di dalam ayat yang sebelum ini diterangkan bahwasanya Allah telah menetapkan keputusannya bahwasanya kelahiran Nabi Isa alaihi salam dari Maryam adalah kelahiran bukan melalui dengan jalan biasa yang berlaku, tetapi melalui kekuasaannya yang mutlak, yang apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun fayakun. Allah mengatakan jadi maka jadilah. Maka pelajaran yang sangat berharga bagi kita, jangan fahami hidup ini hanya melalui hukum sebab akibat saja, tidak. Karena hidup kita ini juga berjalan dengan hukum kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat kita tidak akan sedih, tidak akan berputus asa. Meskipun kita tidak mampu berusaha, yang dengan usaha itu biasanya barulah kita mendapatkan sesuatu. Kalau yang sakit mungkin akan sembuh, kalau yang mencari rezeki akan mendapatkan harta. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tanpa usaha pun yang sakit pun akan sembuh. Tanpa usaha pun terbaring saja
bisa mendapatkan rezeki dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua hukum yang berjalan dalam kehidupan yang sedang kita lalui ini, yaitu hukum sebab akibat, hukum biasa, hukum kausalitas. Dengan usaha kita mendapatkan hasil, tapi boleh jadi yang berlaku itu adalah hukum kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti yang berlaku pada Maryam. Nah, inilah yang mau kita pelajari sehingga kita melihat hidup ini dengan lebih luas. Jangan hanya kita fahami melalui yang biasa kita saksikan saja dengan mata kepala kita, tetapi ada juga yang kita saksikan dengan mata hati kita, dengan iman kita, sehingga kita melihat, menjumpai Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Telah diterangkan sebelum ini bahwasanya Maryam pada awalnya ketika malaikat Jibril datang memberitahukan bahwasanya ia akan mengandung dan melahirkan anak, ia terkejut. Tetapi malaikat Jibril memberitahu itulah dia kehendak Allah Subhanahu wa taala, yang di sebalik kehendak Allah itu pasti ada hikmahnya. Nah, ayat yang akan kita pelajari ini lanjutan dari kisah tersebut, yaitu Maryam mengandung, kemudian Maryam pergi menjauh, kemudian usia kandungan itu sudah sampai kepada penghujungnya, maka Maryam ketika akan melahirkan mencari tempat yang agak jauh dari keluarganya, kemudian dari masyarakat, yaitu dikatakan di dalam tafsir lebih kurang 8 mil. 8 mil itu apabila 1 mil itu adalah 1,6 km lebih, berarti lebih kurang 13 km, hampir 13 km dari ahli keluarganya ke arah timur, yang disebut pada hari ini dengan Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Nah, Maryam ketika itu begitu susah, begitu berat, samalah seperti ibu yang akan melahirkan anak. Nah, dan tidak ada sesiapa di sisi Maryam. Maka Maryam bersandar ke sebatang pohon kurma. Kemudian ketika itu malaikat Jibril mendatangi Maryam dengan mengatakan jangan sedih, karena Maryam begitu letih, begitu berat ketika akan melahirkan, dan suasana jiwa Maryam apa yang akan berlaku nanti apabila anak sudah dilahirkan kemudian dibawa ke tengah kaum, apa tuduhan kaum nantinya. Maka Maryam menjadi sibuk, menjadi susah hati, suasana hati yang tak menentu, kemudian akan melahirkan pula. Nah, ketika itu malaikat Jibril mengatakan jangan sedih, dan Allah Subhanahu wa taala menghibur Maryam. Ketika Maryam itu sedih, Allah menghibur dengan kabar gembira. Nah, kabar gembira itu adalah Allah memperlihatkan tanda kekuasaannya, yaitu apabila Maryam haus, Allah alirkan sungai di bawah kaki Maryam. Tiba-tiba saja muncul anak sungai, air mengalir. Kemudian ketika Maryam lapar, bersandar di batang kurma yang sebenarnya buahnya itu belum masak lagi, masih berputik, belum waktunya untuk dipetik. Tetapi Allah beri berita gembira kepada Maryam bahwasanya ia tidak ditinggalkan begitu saja, yaitu ketika ia lapar, dia bersandar di batang kurma yang buahnya itu tiba-tiba masak. Kemudian batang kurma itu menjatuhkan buahnya kepada Maryam. Bukan Maryam yang memanjat dan menjuluknya, tidak. Tak ada siapa yang mengambilnya kemudian memberikannya kepada Maryam, tidak. Tetapi buah kurma itu berjatuhan sehingga Maryam mudah untuk memakannya. Ini adalah kabar gembira, karena ini adalah tanda kekuasaan Allah bahwasanya Allah tidak meninggalkan Maryam. Itu yang membuat Maryam menjadi terhibur meskipun menjalani keadaan yang susah sendirian. Tapi dengan tanda-tanda kekuasaan Allah yang disaksikan langsung dengan mata kepala membuat Maryam menjadi bersenang hati.
Kemudian di ayat yang ke-26 nanti, ayat yang terakhir dalam pertemuan kita ini, diterangkan bahwasanya Allah memerintahkan kepada Maryam, makanlah wahai Maryam kurma yang telah dijatuhkan untukmu, minumlah wahai Maryam, yaitu air yang sudah mengalir di bawah kakimu, dan senangkanlah hatimu wahai Maryam. Kemudian rupanya suasana hati Maryam itu tak hilang juga, yaitu apa nanti akan berlaku kalau nanti bertemu dengan seseorang, kemudian di pangkuannya ada anak yang baru dilahirkan. Maka Allah memerintahkan kepada Maryam supaya bernazar. Bernazar maknanya menyatakan diri untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak berbicara dengan siapapun manusia. Jadi berdiam diri. Berdiam diri sebagai bentuk nazar, yaitu melakukan perbuatan yang ditetapkan dengan kesungguhan. Kemudian ia adalah sebagai penyelesaian atau untuk meringankan beban persoalan yang sedang dihadapi. Nah, ini adalah kisah sebahagian dari kisah Maryam yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, dan masih ada lagi sambungan kisah ini insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi lebih khusus pembahasan kita dalam pertemuan ini adalah tentang Maryam bersedih, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggembirakannya. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca dan menerjemahkan ayat terlebih dahulu supaya kita mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca, dan supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat apabila kita mengetahuinya melalui terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما falan ukallimal yawma insiya. Allah berfirman, fahamalathu, lalu atau maka Maryam mengandung anak yang ada dalam kandungannya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Fantabadat bihi, lalu Maryam menyisihkan dirinya atau menjauhkan dirinya dengan kandungannya itu, makanan ke suatu tempat qasiyya, yang jauh, mana yang jauh dari ahli keluarganya, dari kaumnya. Fa'aja'ahal makhadu. Al-makhadu yaitu rasa sakit yang dirasakan oleh seorang wanita yang akan melahirkan. Maka rasa sakit itu fa'aja'aha, memaksa Maryam untuk bersandar kepada jiz'in nakhlati, pohon kurma. Nah, biasanya wanita ketika akan melahirkan dia perlu sandaran untuk menambah kekuatannya, yaitu bernafas, kemudian mendorong anak supaya keluar. Qalat, ketika itu berkatalah Maryam, ya laitani, aduhai alangkah, ini menyatakan dirinya ya, aduhai alangkah baiknya aku ini mati qabla hadza, sebelum ini, maknanya sebelum melahirkan anak ini, bermakna keadaan sudah berat sekali.
Wa kuntu, dan adalah aku nasyan, sesuatu yang tidak berarti atau tidak bermakna, tidak berharga, mansia, dan yang akan dilupakan. Jadi kalau aku mati di sini sendiri, tak ada orang yang tahu, habis cerita, maka aku tidak akan disebut-sebut oleh manusia, maka sudah aku akan dilupakan. Itu perkataan Maryam ketika itu untuk menerangkan betapa beratnya keadaan yang dilalui. Fanadaha, lalu malaikat Jibril menyerunya, min tahtiha, dari sebelah bawahnya, alla tahzani. Di sebelah bawah ini bermakna dataran itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ada lembahnya. Dikatakan bahwasanya Bethlehem itu adalah lembah, sebuah lembah. Nah, kemudian berada di penghujungnya itu. Kemudian Maryam berada di tempat yang agak tinggi. Kemudian terdengar seruan malaikat Jibril, alla tahzani, janganlah kamu sedih wahai Maryam. Qad ja'ala, sesungguhnya telah menjadikan Rabbuki, Tuhanmu telah menjadikan tahtaki, di bawahmu, Sariya, anak sungai mengalir. Allahu Akbar. Itu seruan dari malaikat Jibril, berita gembira bahwasanya kamu wahai Maryam tak ditinggalkan. Nih, kamu haus, ini anak sungai dialirkan untukmu. Wahuzzi, dan rengkuhlah atau goyangkanlah, ilaiki, kepadamu, bid'in nakhlati, pohon kurma itu, tusaqit, niscaya pohon kurma itu akan menjatuhkan atau akan menggugurkan, alaiki, kepadamu, rutoban, buah yang masak, jania, yang masak. Rutoban, buah yang sudah mulai masak, jania, yang segar, buah yang masak lagi segar. Berarti kalau tadi minuman, sekarang pula makanan. Tadi minuman, air dari anak sungai yang mengalir. Makanan berupa buah kurma yang sudah masak lagi segar. Fakuli, maka makanlah kamu wahai Maryam, wasyarabi, dan minumlah kamu, wa qarri aina, dan senangkanlah hatimu. Jangan sedih lagi wahai Maryam. Meskipun kamu sendiri, memang kamu sendiri, tak ada orang yang bersama denganmu, tetapi Allah bersamamu. Fa imma, dan jika tarayinna, kamu melihat, minal basyari, dari manusia, ahadan, seseorang, bertemu nanti kamu dengan seseorang, pasti mereka akan terkejut karena kamu menggendong anakmu. Fakuli, maka katakanlah, inni, sesungguhnya aku, nazartu, aku bernazar, lirrahman, untuk Tuhanku yang maha pengasih, sauma, berpuasa. Sesungguhnya aku bernazar berpuasa untuk Tuhanku yang maha pengasih. Falan, maka sekali-kali aku tidak akan ukallima, berkata-kata, al-yauma, pada hari ini, insiya, kepada seorang manusia pun. Saya tak mau bicara dengan siapapun. Itu nazar Maryam. Baik, sebelum kita pindah ke tafsir, kita baca dulu dari awal ayat. Ini langsung saja ke 5 ayat ini kita terjemahkan tadi. Karena ini satu kisah, maka kita tidak potong-potong dalam menerjemahkan, tapi 5 ayat ini kita baca sekaligus. Lalu Maryam mengandung anaknya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, dan menyisihkan dirinya, yaitu menjauh bersama dengan kandungannya itu ke tempat yang agak jauh. Maka rasa sakit melahirkan itu memaksanya untuk bersandar ke pohon kurma. Lalu Maryam berkata, aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan adalah aku seorang yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka malaikat Jibril menyerunya dari sebelah bawahnya, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan untukmu di bawah kakimu anak sungai, dan rengkuhlah atau goyangkanlah kepadamu pohon kurma itu,
niscaya ia akan menggugurkan untukmu buahnya yang segar. Maka makanlah dan minumlah dan senangkanlah hatimu. Dan jika ada kamu melihat seseorang manusia, maka berkatalah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang manusia pun. Dengan seorang manusia tak berbicara, tapi dengan malaikat berbicara? Ya. Nah, jadi dengan malaikat Maryam berbicara, tapi dengan manusia tidak. Karena dengan malaikat tidak akan mendatangkan masalah dalam berbicara. Tapi kalau dengan manusia, akan datang masalah. Apa sebab? Maryam akan dituduh oleh manusia yang berkata-kata kepadanya. Baik, jadi 5 ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang sambungan cerita tentang Maryam, yaitu bahwasanya Maryam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kabar gembira dan menjadi kenyataan seperti yang dikabarkan, yaitu air dialirkan di bawah kakinya, kemudian buah kurma dimasakkan dan dijatuhkan untuknya, kemudian Maryam disenangkan hatinya karena Maryam merasakan beratnya dalam melahirkan anak, kemudian beban yang akan ditanggung apabila nanti anak sudah dilahirkan, kemudian anak dibawa ke tengah kaum. Nah, ketika dibawa nanti ke tengah kaum, pasti nanti akan menerima tuduhan, dan itu akan membawa beban. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam memberitahukan kepada Maryam bahwasanya Maryam tidak ditinggalkan sendiri, tetapi Allah tetap bersama dengannya. Maka kita pula pada hari ini jangan bersedih. Ya, apabila kita ditimpa musibah pasti kita sedih. Siapa yang tak akan sedih apabila ditimpa musibah? Itu adalah perkara yang biasa. Tetapi berterusan sedih itu tidak baik. Maka sedih boleh, tetapi jangan berterusan sedih. La tahzan, jangan sedih. Apa sebab? Sebab apabila kita selama ini beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, dan kita bersama dengan Allah, maka Allah pasti tidak akan meninggalkan kita. Maka apabila merasakan kebersamaan Allah, tentu kesedihan itu akan hilang dengan serta-merta. Inilah pelajaran Maryam melaluinya dahulu, maka mudah-mudahan apabila kita juga melalui, mungkin tidaklah ujian seberat Maryam dahulu, tetapi pasti juga ada ujian yang kita lalui. Maka mudah-mudahan insya-Allah apabila dahulu Maryam digembirakan oleh Allah sehingga hilang kesedihannya, mudah-mudahan Allah juga akan gembirakan kita sehingga hilang pula kesedihan kita. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan kita akan lebih dekat dengan kandungan ayat sehingga bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup. Fahamalathu, lalu Maryam mengandungnya. Karena sebelum ini ditahu bahwasanya malaikat Jibril datang menjelmakan diri sebagai seorang manusia, menyampaikan kepada Maryam bahwasanya ia akan melahirkan anak. Maka proses kelahiran itu adalah dimulai dari mengandungnya. Mengandung, kemudian Maryam merasakan terus kandungannya itu semakin hari semakin sampai ke penghujungnya. Maka apabila sudah berada di penghujung, fantabadat bihi. Ini sambungan ayatnya. Maka Maryam pun menyisihkan dirinya. Menyisihkan diri maknanya menjauhkan diri. Makanan kepada satu tempat qasiyah yang agak jauh. Seperti yang kita terangkan tadi, jauh, tak ada orang yang lalu lalang di situ. Maryam menjalinnya sendiri. Nah, Maryam pergi ke tepi dari negeri kelahiran Nabi Isa alaihissalam itu, yaitu Bethlehem. Lebih kurang berapa mil tadi? 8 mil seperti yang disebutkan di dalam riwayat tafsir. Lebih kurang hampir 13 km. Kalau kita di sini ini 13 km dari sini kemana itu? Sampai di mana?
berjalan kaki. Wanita mengandung syarat akan melahirkan, dan masa itu adalah syita. Syita itu musim sangat dingin sekali. Nah, kita tahu kalau musim dingin di daerah Sinai sana bisa sampai turun salju, dingin sekali. Nah, bagaimana keadaan ketika itu? Memang sangat berat sekali. Mengapa menyisihkan diri? Sebabnya adalah karena pertama, karena akan melahirkan nanti, ingin apabila melahirkan tidak didatangi oleh siapa-siapa yang bisa membawa masalah baginya. Maka dia ingin menyembunyikan masalahnya itu sehingga ia menjalaninya sendiri. Kalau sebelum ini ia menyisihkan diri adalah untuk beribadah kepada Allah, berkhalwat bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tak ada orang lain. Kalau sekarang ini adalah menyisihkan diri adalah supaya tidak diketahui oleh manusia, sehingga ia bisa menjaga masalah yang sedang ia hadapi itu, sehingga tidak diketahui oleh sesiapa. Karena apabila ada orang yang tahu, maka bertambah masalah. Satu masalah yaitu akan melahirkan anak. Kemudian ada pula orang di kiri kanan yang menuduh, bertambah masalah. Maka Maryam ingin mengurangi masalahnya itu, yaitu dengan pergi menjauh dari kaumnya. Fa'aja'ahal makhadu ila dhid'in nakhlati. Fa'aja'ahal makhad. Al-makhad itu adalah rasa sakit ketika akan melahirkan. Seperti apa rasa sakit? Tanyalah ibu-ibu kita yang telah melahirkan kita. Seperti apa rasa sakitnya? Mempertaruhkan nyawa. Dan rasa sakit itu sangat berat sekali, sampai si ibu itu ketika mau melahirkan itu tak mau lagi melahirkan selepas itu. Cukup, ini adalah yang terakhir lah saya melahirkan. Begitu beratnya dalam melahirkan, apalagi kalau anak yang dilahirkan itu besar pula umpamanya. Kemudian si ibu pula dalam keadaan sangat lemah sekali. Kemudian apalagi kalau anak yang dilahirkan pula, biasanya apanya yang bisa keluar, yang mudah kelahiran? Kepala. Pula anak itu lahir dengan kakinya pula terlebih dahulu, maka beban ibu itu menjadi bertambah-tambah ketika melahirkan. Nah, rasa sakit itu diperakui dalam ayat ini, memaksa Maryam untuk bersandar ke batang kurma. Bersandar itu tujuannya adalah untuk menambah kekuatan dalam melahirkan anak. Maka ketika itu Maryam berkata, nah perkataan Maryam ini menerangkan tentang beratnya beban yang sedang dijalani oleh Maryam. Qalat, berkatalah Maryam, ya laitani, aduhai, alangkah baiknya mitu qabla hadza, aku mati sebelum aku melahirkan ini. Karena kalau aku mati sebelum melahirkan, habis cerita, tak ada lagi kisah, tak ada orang yang akan sebut, maka aku adalah sebagai yang dilupakan, tidak ada makna. Dan habislah, tidak seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini aku melahirkan, kemudian nanti anakku lahirkan, ku bawa ke tengah masyarakat, ke tengah kaum, kemudian kaum nanti akan menuduhku dan banyak sekali. Nah, bukan berarti perkataan Maryam itu adalah sebagai bentuk putus asa. Jangan fahami demikian. Apa sebab? Sebab perkataan orang yang beriman tidak akan mungkin perkataan itu mengandung putus asa. Nah, karena yang berputus asa itu adalah orang yang tidak beriman. Orang yang beriman tidak akan mungkin berputus asa. Maka perkataan Maryam itu dijelaskan dalam tafsir bahwasanya ia adalah sebagai bentuk kekhawatiran Maryam. Maryam khawatir atau takut nanti apabila melahirkan anak, kemudian menjadi cerita panjang besar di tengah masyarakat, menyebar kemana-mana. Maryam khawatir, takut tidak mampu nanti menghadapi fitnah itu. Nah, jadi takut menghadapi fitnah yang akan berlaku. Itu biasa bagi orang beriman, karena orang beriman itu
punya rasa takut kalau nanti tidak berhasil dalam ujian. Nah, bukan berarti kita takut ujian, tidak. Takut kalau tidak berhasil dalam ujian. Pokoknya kita takut sakit, bukan berarti kita takut sakit itu, tidak. Kita takut nanti kita tidak sabar dalam menjalani penyakit itu, karena akan menjatuhkan kedudukan kita, akan membuat kita menjadi hina karena kita gagal dalam ujian. Jadi bukan berarti Maryam itu putus asa, tidak, tetapi khawatir nanti tidak mampu, tidak berhasil menghadapi fitnah yang akan berlaku. Wa kuntu nasyam mansiya, kalau aku mati sebelum aku melahirkan dan aku sendiri sekarang di sini dan tak ada orang yang tahu, maka aku tidak bermakna, tidak berarti, maka aku akan dilupakan, maka habis cerita. Dan perkataan itu adalah perkataan untuk menerangkan bahwasanya beratnya beban yang ditanggung oleh Maryam, bukan hanya beban tubuh yang akan melahirkan anak, tetapi juga beban hati, beban jiwa, yaitu keadaan yang akan dilalui nanti. Nah, dalam keadaan yang berat seperti itu, datang malaikat Jibril. Nah, datang malaikat Jibril ini untuk menghibur Maryam. Fanadaha min tahtiha, maka malaikat Jibril menyerunya min tahtiha, dari sebelah bawah, karena Maryam berada di tempat yang lebih tinggi, malaikat Jibril berada di bawah, di bahagian lembah, untuk menyerunya, Allah tahzani, janganlah kamu sedih wahai Maryam. Jadi siapa yang menyeru? Malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi di dalam tafsir ada juga penjelasan menyebutkan yang menyeru itu bukan malaikat Jibril, karena anak sudah dilahirkan, maka yang menyeru Maryam itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi ketika anak itu lahir, Nabi Isa baru saja lahir, ketika itu Nabi Isa berkata, jangan sedih wahai bunda. Allah. Bermakna itu adalah tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, yang tanda kekuasaan itu bagi orang beriman menggembirakan. Nah, karena yang menyerunya itu bukan lagi malaikat Jibril, tetapi anak. Allahu Akbar. Itu keadaan yang luar biasa. Kalau di film kan seperti apa lah kira-kira ya? Nah, ada yang pandai memfilmkannya, mendramatisirnya. Ini kenyataan, ini bukan dongengan, bukan kisah yang dibuat-buat. Nah, ini memang kenyataannya, cuma ini tidak live ya. Itu kita membaca dari ayat Al-Quran. Bagaimana kalau kita menyaksikan suasana itu, nah, harunya bagaimana, syahdunya seperti apa. Fanadaha min tahtiha alla tahzani, jangan sedih wahai bundaku. Ini kalau yang berkata siapa? Maryam. Jangan kamu sedih wahai Maryam. Kalau yang berkata malaikat Jibril. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, Tuhanmu telah menjadikan untukmu di bawah kakimu anak sungai. Lihat di bawah kakimu sudah ada anak sungai, mengalir air di situ. Maka apa yang kamu sedihkan wahai Maryam? Itu kata malaikat Jibril, wahai bundaku, apa yang kamu sedihkan? Sudah ada di bawah kaki bunda air mengalir sebagai tanda kekuasaan Allah. Maka berhentilah sedih wahai ibuku. Allahu Akbar. Ini suasana yang sungguh luar biasa, dan ini tidak terjadi pada hukum kebiasaan. Ini berlaku pada orang tertentu saja. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Ada di antara penjelasan ulama tafsir, Nabi Isa alaihi salam sudah lahir. Nah, ketika sudah lahir, ia menghentakkan kakinya ke bumi. Dengan hentakan itu maka mengalirlah anak sungai. Berarti kisahnya sama seperti siapa? Ismail alaihi salam, yang ibunya meletakkannya di bumi, di tanah. Kemudian dia menghentakkan kakinya, maka terpancarlah air, yaitu telaga Zamzam. Air Zamzam. Sekarang ini diambil air dari situ, dari sumur Zamzam, dan ini yang diminum oleh jemaah haji. Air yang berkah.
Wahuzzi ilaiki, dan rengkuhlah atau goyangkanlah ilaiki kepadamu wahai Maryam bijid'in nakhlah, pohon korma itu. Maryam baru saja melahirkan. Kalau seorang ibu baru saja melahirkan, bagaimana keadaan tubuhnya? Lemah sekali. Pohon korma itu berapa besarnya? Bagaimana mau menggoyangkan pohon korma sebesar itu? Sementara baru saja melahirkan, sangat lemah sekali. Tapi itulah dia perintah Allah. Berusaha kamu wahai Maryam. Jangan hanya buah jatuhlah kamu ke bawah, enggak. Tetapi berusahalah. Jadi dalam mendapatkan rezeki itu perlu berusaha. Mesti berusaha, dan itu adalah perintah Allah. Dan boleh jadi bukan usaha itu yang menentukan. Apakah usaha menggoyangkan batang korma yang begitu besar oleh seorang ibu yang baru saja melahirkan akan menjatuhkan buah korma? Tidak. Berapalah daya seorang ibu yang baru melahirkan. Tetapi sekecil apapun usaha, berusahalah. Dan dengan usaha itu Allah lah nanti yang akan menentukan hasilnya. Bukan usaha itu yang menentukan hasil. Berusaha ya, perlu berusaha. Tetapi bukan usaha yang menentukan hasil. Allah yang menentukan hasilnya. Kamu inginkan buah korma itu wahai Maryam, maka akan kujatuhkan buah korma itu untukmu. Tetapi Allah menjatuhkannya dengan memerintahkan pohon korma itu untuk menjatuhkan buahnya. Maka fa'il di dalam ayat ini, pelaku perbuatan tusaqit alaiki, tusaqit itu menggugurkan. Siapa yang menggugurkan buah itu? Pohon korma itu. Apakah pohon korma itu punya kehendak sendiri dalam menggugurkan buahnya? Tidak. Siapa yang berkehendak? Allah. Maka wahai pohon korma, berarti pohon korma adalah yang diperintah oleh Allah. Berarti pohon korma tunduk dan patuh kepada Allah. Wahai pohon korma, jatuhkan buah-buahmu itu untuk hambaku yang ada di bawah sana. Maka pohon korma itu pun menjatuhkan buah-buahnya. Tusaqit, buah-buahnya. Tusaqit, tatasaqat. Dalam bacaan yang lain menyebutkan bahwasanya buah korma itu apakah 1-2 saja? Enggak. Berjatuhan. Bermakna kalau berjatuhan berarti banyak. Tusaqit alaiki rutaban. Rutab itu buah korma yang bukan buah korma yang sudah tua, yang sudah busuk, yang diterbangkan oleh angin gitu, tidak. Atau diguncangkan sedikit dah jatuh, atau tak diguncang pun jatuh sendiri, tidak. Rutab itu buah korma yang masih segar. Dan biasanya susah untuk diambil dari apanya itu? Dari tangkainya itu. Payah untuk dilepaskan dari tangkainya. Tapi jatuh. Bermakna ada kekuatan yang menjatuhkan. Nah, kekuatan siapa? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada pohon korma itu. Jadi pohon korma itu berkhidmat untuk Maryam. Supaya apa? Supaya Maryam menjadi terhibur bahwasanya ia tidak ditinggalkan. Rutaban, dalam tafsir disebutkan rutab yaitu buah korma yang sudah masak, yang sudah layak untuk dimakan. Kalau masih kecil itu pahit. Nah, tapi biasanya dijual juga ketika kita pergi ke Madinah ya. Mengapa dijual? Kononnya kalau makan yang masih pahit, masih mentah itu bisa membuat yang susah mengandung jadi mengandung umpamanya. Nah, yang ini tidak. Rutab itu adalah yang sudah masak, kalau dimakan dia manis, bukan pahit. Dan dikatakan bahwasanya musim itu belum lagi musim buah korma itu masak. Lalu ketika disebut rutaban, berarti buah tadi yang belum mestinya masak, tiba-tiba dia menjadi masak. Bermakna tidak memerlukan waktu menunggu lama untuk masak. Kadang-kadang bisa sampai 2-3 bulan untuk sampai buah korma itu menjadi masak. Nah, ini tidak menunggu waktu lama, tiba-tiba saja menjadi rutab yang sudah masak, janiyah yang segar. Masaknya bukan masak yang busuk,
Karena ada juga memahami ini sudah masak ini, rupanya busuk. Tidak, janinya masaknya itu segar. Bermakna buah yang dijatuhkan untuk Maryam itu adalah buah yang terbaik, karena ia adalah sebagai pemberian Allah Subhanahu wa taala yang istimewa untuk Maryam. Pemberian yang istimewa ini selalu kita ulang-ulang. Pemberian yang istimewa diberikan kepada orang yang istimewa. Orang yang istimewa pasti akan menerima pemberian yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu orang yang keji, orang yang hina, meskipun nampak harta itu banyak, bukanlah yang istimewa. Boleh jadi hartanya yang banyak itu yang menyusahkannya, yang akan menyengsarakannya, yang akan menyedihkannya, yang akan membuat dia bercerai-berai, yang akan membuat dia menjadi terhina dan lain sebagainya. Ya, itu kajian lain lagi. Nah, kajian kita adalah pemberian yang istimewa diberikan kepada orang yang istimewa. Karena Maryam adalah hamba yang istimewa, maka Allah berikan kepadanya air yang istimewa. Itu tiba-tiba air itu mengalir, bukan air yang biasa mengalir. Kalau sungai Kampar kita ini memang biasa mengalir, setiap hari memang dia mengalir di situ. Sungai Siak, begitu juga. Tetapi tak ada air mengalir, tiba-tiba muncul air itu mengalir. Itu adalah pemberian yang istimewa, seperti yang kita sebutkan tadi, telaga Zam-Zam yang ada di Mekah sana. Nah, pemberian yang istimewa itulah yang menenangkan hati, menenangkan jiwa, melapangkan dada Maryam. Maka berikutnya lagi adalah Maryam tinggal menikmatinya, menikmati pemberian-pemberian Allah yang istimewa. Maka wahai Maryam, fakuli, maka makanlah kamu wahai Maryam. Makanlah berarti yang dimasukkan apa yang dimakan? Kurma. Washrabi, dan minumlah, berarti yang diminum apa? Air. Tadi yang disebutkan pertama kali apa? Air dulu disebutkan. Air mengalir, kemudian buah kurma dijatuhkan. Tetapi ketika Allah memerintahkan Maryam, apa yang disebut dahulu? Makanlah dan minumlah. Apa rahasianya ini kira-kira? Ini dibahas dalam tafsir. Ketika disebut air mengalir terlebih dahulu, karena air adalah yang paling penting untuk kehidupan manusia. Manusia bisa bertahan tanpa makan, tetapi tidak bisa bertahan tanpa minum. Karena minum itu bukan hanya menghilangkan haus, tetapi juga memberikan kekuatan. Maka air lebih berharga dari makanan. Nah, maka Allah mulai dengan yang paling penting. Air mengalir untuk menyenangkan Maryam. Kemudian makanan, yaitu buah kurma, dijatuhkan untuk Maryam. Tetapi ketika ada air, ada makanan, kemudian kita ingin mendapatkan manfaat dari air dan makanan, apa yang kita ambil terlebih dahulu? Air atau makanan? Bapak makan dulu atau minum dulu? Ketika makanan sudah tersedia di meja makan, nah makan dulu, karena sudah ada air. Nah, sudah ada air, makan dahulu, kemudian juga minum. Apa? Karena ingin menikmati. Nikmati makanan, setelah itu sempurna menikmati makanan dengan meminum air. Maka ini adalah bentuk menerangkan Maryam menikmati pemberian yang telah diterima itu. Maka makanlah kamu wahai Maryam, minumlah kamu wahai Maryam. Itu kaitan dengan makanan minuman. Tapi ada lagi yang paling penting yang di dalam dada sana, yaitu apa? Hati. Kadang-kadang ada orang yang makan, makanannya lezat, menyenangkan. Kemudian juga minumannya sedap. Tetapi hatinya risau, gelisah. Nah, untuk tubuh ya dapat. Tapi untuk roh tak dapat. Nah, kepada Maryam, untuk tubuhnya dia dapat. Untuk rohnya pun dia dapat. Untuk jiwanya. Wa qarri aina, dan senangkanlah hatimu wahai Maryam. Qarri ini maknanya tetapkanlah. Aina, mata. Biasanya mata itu tetapnya kepada apa biasanya? Kalau sudah melihat sesuatu tak mau berpindah, itu berarti melihat sesuatu yang bagaimana? Apabila sesuatu itu indah, umpamanya apa? Umpamanya kita tak pernah lihat di sini bunga yang bermacam-macam warnanya.
Tapi kalau kita pergi ke Turki umpama ya, nah kita melihat ada macam-macam bunga tulips. Nah, bunga itu disusun sedemikian rupa, warna-warni seperti hamparan permadani. Nah, biasanya kita melihat bunga itu di sini berwarna-warni juga, tapi bunga mati. Nah, kalau ini bunga hidup, betul-betul hidup, segar, baunya harum, bermacam-macam. Apabila kita melihat sesuatu yang menyenangkan, yang indah, maka mata kita bagaimana? Tetap mata itu tidak mau berpindah ke tempat yang lain, ke situ saja lebih lama. Hati kita ketika itu senang karena melihat sesuatu yang indah, yang cantik. Wa qarri aina, tetapkanlah matamu, maknanya senangkanlah hatimu. Ini istilah dalam bahasa Arab. Karena mata itu tenang melihat kepada yang mengindahkan, mengasyikkan. Yang apabila berkaitan dengan keimanan, melihat tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Itu membuat hati menjadi tenang. Melihat air mengalir, tiba-tiba mengalir, dan khusus untuknya. Itu membuat hati Maryam senang sekali. Kemudian melihat ke atas buah kurma, berjatuhan untuknya. Tak perlu memanjatnya, menjuluknya, jatuh untuknya. Maka ketika melihat tanda kekuasaan Allah itu yang membuat hati Maryam menjadi senang. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan. Yang berikut ini, kalaupun beban bagimu wahai Maryam, masalah bagimu, itu akan ringan kamu jalani. Apa sebab? Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan tanda kekuasaannya sebagai bukti kebersamaannya denganmu. Maka apabila selepas ini ada orang yang menuduhmu, maka akan mudah bagimu wahai Maryam untuk menghadapi tuduhan tersebut. Maka jangan kamu risau, tinggal lagi bagaimana menyikapinya. Maka Allah memberikan perintah untuk menyikapi, yaitu jika kamu melihat ada manusia, maka katakanlah kepada manusia itu, wahai Maryam, mungkin manusia itu dijumpai, kemudian manusia itu melihat di dalam pangkuan Maryam ada anak, maka pastilah manusia itu akan menuduh yang bukan-bukan kepada Maryam, karena Maryam tidak memiliki suami dan Maryam pula tidak pernah bercampur dengan manusia selama ini. Maka boleh jadi yang terfikir oleh manusia adalah Maryam mungkin saja melakukan perbuatan yang tercela. Maka katakanlah kepada manusia, wahai Maryam, inni nazartu lirrahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa bagi Allah yang Maha Pengasih. Falan ukallimal yauma insiya, maka aku tidak akan berbicara pada hari ini dengan seorang manusia pun. Nah, kalau tidak berbicara dengan seorang manusia, tidak berkata-kata, kemudian membawa anak ke tengah kaum, kemudian kaum pula menuduh, wahai Maryam, kamu telah melakukan perbuatan yang tercela, bagaimana penyelesaiannya? Pertemuan yang akan datang. Itu dia. Karena ini ada pada ayat yang berikutnya, insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.